Sejumlah sukarelawan ikut berjaga saat misa Natal di depan Gereja Katolik Katedral Tiga Raja, Timika, Papua. Para sukarelawan dan sejumlah anggota Ormas di Timika ikut berjaga bersama personil TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Sejak sore hari, mereka telah berada di depan gereja, membantu mengatur arus lalu lintas dan kendaraan yang akan masuk maupun keluar lingkungan gereja. Potret toleransi umat beragama seperti ini bukan tahun ini saja terlihat, namun dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk mengamankan misa Natal di Kabupaten Mimika, sebanyak 650 personel gabungan diterjunkan. Terima kasih, kita bisa lihat bersama terkait dengan perayaan Natal di Kota Timika. Hampir seluruh elemen, terutama masyarakat yang non-Nasrani, ikut membantu dalam hal mengamankan perayaan Natal umat Nasrani di Kota Timika. Hal itu membuktikan bahwa toleransi beragama di Kota Timika sangat baik, dan itu sudah berlangsung secara berkelanjutan. Keterlibatan relawan lintas agama dalam pengamanan ibadah Hari Raya Keagamaan sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Irsul Pasca Aditra, Kompas TV, Mimika, Papua. Saudara, pandemi COVID-19 tak mengganggu hikmatnya perayaan Natal tahun 2020 di seluruh penjuru tanah air. Lalu apa pesan damai yang dibawa pada Natal tahun ini? Sore hari ini sudah bergabung di Kompas Petang Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Selamat sore, selamat Natal untuk Pendeta Gomar Gultom. Selamat sore Mbak Rizka, selamat Natal, selamat sore kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun Anda. Ya, sore. Berikutnya sudah hadir pula Nadir Syah Hussein, Rais Syuriah PCI NU Australia New Zealand atau akrab disapa Gus Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Nadir. Waalaikumsalam Mbak Rizka. Saya ke Pendeta Gultom terlebih dahulu. Natal kali ini berbeda karena kondisinya sulit untuk banyak orang di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana memaknai Natal tahun ini dari sisi Pak Gultom? Ya, memang seperti Mbak Praska katakan, sangat berbeda tahun ini karena kita membatasi perjumpaan fisikal. Kita membatasi persekutuan ragawi. PGI sendiri sudah mengimbau seluruh warga gereja untuk lebih banyak berdiam diri di rumah dalam perayaan Natal ini dan mendorong gereja-gereja untuk menyelenggarakan ibadah virtual. Ini adalah bagian dari solidaritas gereja terhadap penderitaan yang kita alami bersama. Ya. Natal adalah solidaritas Allah atas luka-luka bumi ini, sehingga Allah menerjunkan dirinya di dunia ini untuk bisa menyelamatkan dunia dan seluruh isinya. Maka kalau kita merayakan Natal, itu berarti kita juga ikut berpartisipasi untuk menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Ikut solidar dengan penderitaan dunia ini. Itu makna Natal yang sesungguhnya sebenarnya. Solidaritas ini jadi garis bawah di Natal kali ini. Bicara soal solidaritas, saya ke Gus Nadir. Kalau berbicara soal bagaimana mengamankan perayaan Natal, tentu ini selalu jadi tradisi tahun ke tahun. Ini bentuk solidaritas tahun ke tahun. Tapi apa yang berbeda tahun ini? Tahun ini saya kira umat Islam sangat memahami bagaimana kesulitan saudara-saudara kita, umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal. Karena kami pun lebih dulu mengalami, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Di mana harus melalui virtual. Jadi solidaritas bukan hanya soal keamanan, tapi juga memberi rasa nyaman. Jadi aman dan nyaman itu yang menjadi ciri penting dari pelaksanaan Natal tahun ini. Di mana kemudian semua elemen bangsa berkepentingan agar saudara kita dari umat Kristiani bisa menjalankan perayaan Natal ini dengan aman dan juga nyaman, Mbak Fiska. Nah, rasa aman dan nyaman ini apakah sudah didapatkan kalau dari sisinya Pak Gultom dalam perayaan Natal tahun ini? Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena perayaan Natal kali ini, walaupun betul-betul dalam suasana sulit, tapi umat Kristen di Indonesia
saya kira tadi malam sampai hari ini merasakan kenyamanan yang luar biasa dengan perayaan Natal ini. Hampir tidak ada gangguan, semua merasa nyaman datang dalam ibadah, walaupun terbatas jumlahnya di gereja, dan selebihnya di rumah-rumah bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi walaupun dilakukan secara daring karena keterbatasan aturan juga selama pandemi ini tidak mengurangi makna Natal itu ya, Pendeta Gultom? Iya, saya kira karena tema Natal tahun ini bagi gereja-gereja di Indonesia secara nasional adalah mereka menamakannya Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita itu tidak bisa dibatasi oleh rupa-rupa protokol. Jadi tanpa perjumpaan ragawi pun Allah hadir. Allah itu maha kuasa, termasuk menguasai teknologi. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang buta teknologi, bukan yang gaptek, bukan. Tapi Allah adalah yang maha tahu, termasuk juga bisa hadir lewat persekutuan virtual. Allah hadir. Jadi apapun, bagaimanapun bentuk perayaan Natal itu, Allah hadir beserta dengan kita. Persekutuan walaupun dilakukan secara virtual tidak mengurangi maknanya. Saya ke Gus Nadir. Gus Nadir kan aktif betul untuk menyerukan toleransi, terutama dalam hari Natal ini. Sebenarnya toleransi apa yang ingin ditekankan oleh Gus Nadir di tengah perayaan Natal, di tengah pandemi yang tahun ke tahun selalu berulang perayaan ini, dan sama-sama dijaga toleransinya antar umat beragama? Jadi yang pertama, kita harus bersyukur hidup di Indonesia dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, karena mengakui banyak sekali agama-agama, dan semua perayaan besar hari agama itu dirayakan secara nasional, artinya secara positif kita banyak hari liburnya. Jadi ini sebuah positif yang harus dinikmati bersama, semakin banyak hari raya, semakin banyak hari libur. Nah, yang kedua, kita juga harus pahami bahwa konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu artinya membuat semua orang merasa tenang dan damai ketika bertetangga dengan orang Islam, ketika berinteraksi dengan orang Islam, dan ini adalah pesan toleransi yang sangat kuat. Energi positif ini yang hendak selalu saya sampaikan di publik, bahwa kalau kita ingin mengaplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin, maka kita harus mampu saling sayang menyayangi dengan sesama kita. Bahkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu pesan yang sangat pokok, dan saya kira itu sesuai dengan pesan Natal. Kalau tadi pesan Natalnya adalah Immanuel, maka dalam diksi Islam itu disebut dengan Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ada kesamaan-kesamaan diksi dalam setiap agama, dan ini yang harus kita jaga, yaitu mencari titik temu persamaan ketimbang titik konflik atau titik permusuhan. Saya kira demikian, Mbak Priska. Ya, carilah titik damainya mana, jangan dicari-cari pro dan kontranya atau kontranya dikedepankan begitu ya, Pendeta Gultom ya? Ya, saya kira banyak sekali titik temu dan itu sering sekali kita abaikan. Malah titik tengkar yang cenderung kita tonjolkan. Saya sangat bersyukur Pak Nadir mengingatkan kita bahwa titik temu kita adalah kemanusiaan. Kita ini semua makhluk Tuhan yang harus saling tolong menolong, saling mengasihi, saling membawa damai buat sesama. Oke. Takaran toleransinya kalau Gus Nadir lihat sejauh ini semakin baik atau justru semakin menantang dengan adanya media sosial? Ya, yang saya tangkap, semakin banyak orang yang sekarang sudah tidak mau lagi ribut. Semakin banyak yang merasa bahwa sudah capek kita bertengkar. Di tengah pandemi, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan pekerjaan, kok masih lagi mau bertempur, mau lagi ribut persoalan-persoalan yang berkenaan dengan sesama saudara. Saya menangkap bahwa ada kecenderungan semacam itu sekarang yang sangat kuat di media sosial, bahwa orang sudah capek bertengkar. Jadi marilah kita bekerja sama pada hal-hal yang kita bisa sepakati, dan mari kita bertoleransi pada hal-hal yang kita tidak bisa sepakat. Nah, kesan ini yang saya tangkap di tahun ini. Semakin banyak orang yang ingin berdamai, orang ingin aman dan nyaman, Mbak Priska. Ya, PGI melihat hal itu juga, toleransi semakin baik tahun ke tahun?
Ya, memang toleransi itu tidak merupakan sesuatu yang turun dari langit ya. Itu kan harus diperjuangkan. Dan bangsa ini saya melihat semua agama, semua kelompok masih ada pada semangat ingin memperjuangkan toleransi itu. Memang selalu ada arus balik. Ada kelompok-kelompok tertentu, tapi saya kira itu lebih karena terjadi instrumentalisasi agama. Ada kelompok tertentu yang memanfaatkan sentimen agama untuk tujuan-tujuan politik atau tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Saya kira saya setuju dengan Pak Nadir, janganlah kita terjebak pada arus balik yang sebetulnya hanya bisul yang bisa kita obati dengan segera, asal kita bersama-sama saling merangkul untuk menggapai damai buat Indonesia. Oke. Baru saja dilantik Menteri Agama yang baru yang menyatakan bahwa Menteri Agama yang baru ini menteri semua agama. Pendeta Gultom menangkapi seperti apa pesan ini? Saya kira memang konstitusi kita mengatakan demikian, karena pejabat publik di Republik ini adalah pejabat publik untuk semua agama. Tetapi juga tidak boleh dilupakan, sejarah hadirnya Kementerian Agama adalah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari saudara-saudara kita umat Muslim yang tidak terakomodasi ketika Indonesia memutuskan menjadi negara bangsa, bukan negara agama. Jadi kalaupun Menteri Agama mengatakan beliau adalah Menteri semua agama, tapi tidak bisa juga kita nafikan bahwa ada fungsi-fungsi Kementerian Agama memang yang secara khusus mengakomodasi kepentingan-kepentingan seperti saya katakan tadi. Misalnya urusan haji, urusan zakat yang sangat berat itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan negara misalnya. Ada hal-hal yang seperti itu harus kita hargai dan umat lain harus paham itu gitu. Ya, kalau Gus Nadir menangkap pesannya seperti apa? Semua Menteri Agama akan mengatakan hal yang sama, Mbak Siska. Bahkan Menteri Agama sebelumnya, Pak Jenderal Fahrul Razi juga mengatakan saya adalah Menteri Agama untuk semua agama. Betul. Jadi saya kira itu memang standing position dari konstitusi kita, seperti kata Bapak Pendeta tadi. Nah, tentu saja yang menjadi masalah adalah bagaimana mengaplikasikannya. Jadi ada hak-hak yang diberikan sama kepada semua penganut agama, tapi pada saat yang sama ada juga nilai-nilai sejarah yang tadi diceritakan oleh Bapak Pendeta yang juga harus diapresiasi. Tetapi pada prinsipnya bagaimana konstitusi mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Nah ini saya kira menjadi posisi kita, ya. Dan ini tidak bisa diganggu gugat karena sudah ada di konstitusi. Nah tentu aplikasi dari pemerintah adalah semua harus punya hak yang sama dan juga punya kewajiban yang sama. Saya kira pernyataan dari Gus Yakut selaku Menteri Agama yang baru sangat inspiratif dan sangat perlu kita dukung bersama saya kira. Ditambah juga Gus Nadir sempat nge-tweet waktu itu soal maksud kami Menteri Agama juga mengatakan bahwa ya agama ini harusnya jadi inspirasi bukan aspirasi. Nah apa yang Gus Nadir maknai dari itu? Ya saya kira yang dimaksud dengan aspirasi itu mungkin lebih pada berbau politisasi. Sementara menurut saya aspirasi yang bukan dalam bentuk politisasi tentu masih dibolehkan. Karena itu menurut saya inspirasi, aspirasi, bahkan aspek regulasi dari agama itu tentu kita butuhkan semua. Yang jadi masalah adalah ketika ada sebagian kelompok yang melakukan politisasi agama. Ini yang jadi persoalan. Tapi agama sebagai inspirasi, sebagai aspirasi, sebagai regulasi, saya kira kita butuhkan bersama dalam koridor Pancasila dan UUD 45. Oke, koridornya harus jelas. Nah, kalau dari Pendeta Gultom dikaitkan tentu ke pesan Natal, apa yang bisa dilihat tantangan untuk kita menjalani kehidupan beragama di Indonesia dan bagaimana pesan damainya? Ya, yang kita hadapi kan bukan hanya masalah pandemi sekarang. Kita juga menghadapi masalah krisis kebangsaan di mana ujaran kebencian suka mengganggu lewat medsos, korupsi belum seluruhnya tuntas kita atasi, dan kelompok-kelompok yang masih kurang kuat ideologi Pancasilanya masih banyak di negara kita, itu menjadi problem tersendiri. Belum lagi krisis ekologis yang kita alami, karena perilaku kita yang begitu rakus mengeksploitasi alam, melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan alam ini.
Nah, krisis-krisis itu bagaimanapun sulitnya, termasuk pandemi ini, bagaimanapun sulitnya, Natal hendak mengatakan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus menginspirasi bangsa ini. Saya sambut istilah yang digunakan oleh Pak Menteri Agama yang baru. Agama, Natal harus menjadi sumber inspirasi bagi kita. Bahwa Tuhan beserta kita, artinya itu ada harapan akan masa depan yang lebih baik bagi kita. Dan itu akan memberi kita komitmen dan perspektif baru dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Olehnya saya yakin 2021 bangsa ini bisa mengatasi seluruh masalah sejauh kita menyediakan diri untuk kerjasama dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Semoga bisa kita lewati masa-masa sulit ini. Terakhir, Gus Nadir, silahkan. Ya, saya kira tidak mungkin ada satu agama di Indonesia yang bisa memecahkan semua persoalan yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Pendeta. Tidak mungkin kita bisa sehebat apapun kita menyelesaikan masalah dengan sendirian. Kita harus berbagi beban, kita juga harus berbagi peran. Maka disinilah pentingnya kembali kepada sisi kemanusiaan kita bersama. Dan saya menyambut baik bahwa upaya kerjasama, dialog, itu harus terus kita lanjutkan. Dan saya termasuk orang yang optimis bahwa kalau itu bisa kita lakukan 2021 bahkan seterusnya kita akan bisa menjalankan pesan-pesan dari para pendiri bangsa kita. Saya kira begitu, Mbak Friska. Indahnya toleransi tentu jadi modal kita untuk menjalani masa-masa ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi selamat merayakan Natal untuk Pendeta Gomar Gultom. Dan terima kasih telah hadir juga Gus Nadir di Kompas Petang kali ini. Selamat sore.